الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما في صحة وعافية. Dan juga segenap daripada para habaib Habib Hasan Al-Aidrus wa ghairuhum minal habaib, dan segenap daripada para guru-guru, para ajengan. Kita doakan mereka memberikan panjang umur, sehat walafiat kepada mereka semua, amin. Juga segenap daripada aparatur pemerintah, dari kepolisian dan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan ini sebagai peraih rahmat untuk kita semua, untuk kita semua mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan ampun mulia, perkumpulan yang dengannya kita meminta kepada Allah agar Allah sikap dan Allah jauhkan segala musibah-musibah. Dengan perkumpulan semacam ini Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya. Dengan perkumpulan semacam ini Allah turunkan taubatnya kepada hamba-hambanya. Dengan perkumpulan semacam ini Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan-keberkahan yang luas untuk orang yang hadir, untuk para tetangga, untuk orang yang satu kota, bahkan untuk negara, bahkan untuk seluruh penghuni dunia ini. Turun rahmat dari Allah yang memberikan manfaat kepada semua orang-orang yang hidup di muka bumi. Alhamdulillah, dengan adanya kesempatan semacam ini, suatu majelis taklim yang diiringi, yang diawali dengan zikrullah, yang dibanyakan di dalamnya salawat kepada Sayyidina Muhammad, dibanyakan di dalamnya salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu salawat dari kita yang kita ucapkan untuk Nabi Muhammad, Allah balas dengan 10 salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang satu bersalawat, maka turun 10 rahmat dari Allah dan 10 salawat dari Allah. Bagaimana dengan ribuan orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad? Majlis semacam ini yang tidak diragukan akan membahagiakan dan membuat senang hati baginda Rasulullah SAW. Perkumpulan semacam ini, di dalamnya kita digiring, kita diajak untuk cinta kepada manusia yang memang paling layak untuk dicintai, manusia yang memang paling layak untuk kita agungkan, kita sanjung, kita muliakan, kita idolakan, yaitu kekasih Allah Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dibuat majlis dengan salawat kepada Rasul. Tidak cukup salawat, dibacakan burdah al-Madinah, di dalamnya lantunan daripada pujian kepada Nabi Muhammad. Kemudian dibacakan maulid Nabi yang dikarang oleh Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Semuanya ajakan kepada kita agar kita tidak keluar dari jalannya Nabi Muhammad SAW. Karena beliaulah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Beliaulah yang harus kita jadikan sebagai panutan kita. Tidaklah para ulama, para habaib khusus, dan juga para ulama secara umumnya mereka mengajarkan, mereka menyampaikan, kecuali agar umatnya Nabi kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Karena penyesalan yang paling besar ketika kita jauh dari Nabi Muhammad. Ketika orang punya kesempatan bisa dekat dengan Rasulullah melalui jalan para dzurriyyah Nabi, para habaib, melalui majlis ilmu, dia punya kesempatan, tapi dia melantarkan kesempatan tersebut, dia tinggalkan. Dia lebih mendahulukan urusan dunianya, dia lebih mendahulukan urusan-urusan yang lainnya daripada urusan mendekatkan diri kepada Allah, lebih mengenal dan lebih dekat kepada Rasulullah SAW. Maka penyesalan yang sangat besar yang akan terjadi pada orang-orang yang semacam itu. Allah telah ceritakan bahwa segala orang yang ada di hari kiamat akan selamat jika dekat dengan Nabi Muhammad, dan semua orang di hari kiamat ingin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Berkata Habib Saleh Tanggul dalam qasidahnya, "Fi yaum kullun bi dzikrik ya Muhammad yasih." Hari nanti di hari kiamat
semua orang akan berteriak, semua orang akan menyebut-nyebut nama manusia yang paling terkenal, manusia yang paling viral, manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di hari tersebut tidak ada orang lain. Semua berada dalam naungan Nabi Muhammad. Karena itu majelis ini namanya liwa Muhammad. Liwa artinya panji Nabi. Dan semua yang ada, bahkan bukan dari umatnya saja, bahkan dari nabi-nabi yang terdahulu, berada di dalam liwatnya Sayyidina Muhammad SAW. Di bawahnya, berada di bawah naungan Nabi Muhammad. Adam faman dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Adam dan semua anak cucunya, turunannya, nabi-nabi yang ada, para orang-orang soleh dari semua zaman adalah di bawah liwatnya Nabi Muhammad SAW, di bawah panjinya Nabi Muhammad SAW. Yauma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ahu walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim. Hari di mana Allah tidak akan kecewakan sang Nabi Muhammad SAW. Di mana dalam ayat yang lain ketika Allah ceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, beliau dalam doanya mengatakan, wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana Allah tidak akan mengecewakan, tidak akan kecuali orang-orang yang datang dengan hati yang selamat. Nabi Ibrahim minta, ya Allah, di hari tersebut jangan engkau celakakan aku, jangan engkau hinakan aku, jangan membuat aku sedih dan takut masuk dalam siksa Allah di dalam kubur, di dalam juga di dalam api neraka. Allah mengatakan, yauma ya'addu dhalimu 'ala yadihi yaqulu ya laitani takhadtu ma'a rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Diceritakan penyebabnya. Hari di mana orang yang zalim terhadap dirinya sendiri, sebelum dia menzalimi orang-orang, sebelum dia mengambil hak orang, dia telah menzalimi dirinya sendiri. Haknya Allah dia tinggalkan, haknya mengagungkan kekasih Allah dia tinggalkan. Dia tidak mau ikut, tidak mau tunduk. Hakikatnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Yauma ya'addu dhalimu 'ala yadayhi, digambarkan oleh Allah penyesalannya, dia menggigit tangannya sendiri. Dalam beberapa tafsir disebutkan orang tersebut akan menggigit jarinya satu demi satu sampai habis semua jari-jarinya. Kenapa dia gigit jari? Biasanya orang kalau gigit jari kenapa? Nyesel. Gara-gara nyesel, sedih, gak bisa mengungkapkan kesedihannya, digigit jari sendiri. Di hari kiamat saking keselnya dia, saking sedihnya dia gigit jari. Sedikit demi sedikit sampai habis jari. Setelah habis jari-jarinya semua, Allah kembalikan lagi jarinya. Baru dia gigit lagi. Ini semua kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma ya'addu dhalimu 'ala yaqulu. Yang dia ucapin apa? Ya laitani takhadtu ma'a rasuli sabila. Coba saya ambil jalan bersama sang Nabi Muhammad SAW. Itu yang disesali apa? Tidak mengambil tindakan untuk menginjakkan kakinya di belakang Nabi Muhammad. Congkak, tidak mau. Dia kira ada yang lebih mulia dari Nabi. Dia kira hartanya bisa memuliakannya daripada dan dengan cara lepas dari Nabi. Dia kira kedudukannya, jabatannya sebagai orang ternama bisa mendekatkan dia dan memuliakan dia, sedangkan dia jauh dari sang Nabi Muhammad SAW. Ya laitani takhadtu ma'a rasuli sabila. Dia mengatakan, coba saya jalan dengan sang Rasul, itu jalannya, padahal tadi udah tahu. Penyebabnya siapa? Apa faktor utamanya engkau tidak mau berjalan di jalannya sang Nabi, padahal jalannya jelas, jalannya tidak ada belak-belok, jalannya tidak ada sesuatu yang tidak jelas. Taraktukum 'alal mahajjatil bayda. Saya tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang. Agama
yang sesuai dengan logika, agama yang tidak ada orang yang mendebatinya atau berbicara dengannya kecuali menang di atasnya. Agama yang lain masih kalau udah diajak logika nggak nyambung. Agama Islam silahkan, itu punya logika kayak apa? Itu punya akal-akalan kayak apa? Engkau punya, oh ini penemuan, oh ini semua jawabannya ada di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Agama yang selalu menonjol di atas semua agama. Agama yang selalu membawa kebaikan kepada seluruh umat manusia. Dia nggak mau, dia pilih jalan lain, dia pilih hawa nafsunya, dia pilih hartanya. Apa yang terjadi? Penyebabnya apa? Dia ceritakan hal tersebut. Ini semua Allah ceritakan untuk apa kira-kira? Untuk jadi pelajaran buat kita. Jangan sampai kita berada di jalan seperti itu. Kata orang tersebut, ya laitani taqattu ma'a rasuli sabila, ya wailada laitani lam attakhid fulanan khalila. Faktor teman, faktor sahabat. Dia menyesal, dia mengatakan, ya Allah, coba saya jadikan fulan sebagai teman. Kenapa? Apa yang terjadi? Bukankah teman bantu engkau, kadang-kadang ngasih sesuatu, kadang-kadang ngajak hiburan. Nah, laqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani. Dia telah menyesatkan aku daripada zikir, daripada mengingat Allah, padahal zikir tersebut sudah datang kepada. Sudah datang di hadapannya. Udah tahu Rasulullah, tinggal ikut aja jadi mulia nggak mau. Gara-gara siapa? Temannya manas-manasin. Ngapain sih ikut? Ngapain sih ikut-ikutan seperti itu? Ah, itu mah udah lawas, ketinggalan zaman. Ini bahasa sekarang nih. Orang yang mau ikut majelis, istiqomah di dalam kebaikan, di dalamnya diajarkan ilmu agama Allah, diajarkan hal-hal yang baik, diajarkan untuk sopan, diajarkan untuk adab, diajarkan untuk rahmat kepada semua orang, diajarkan untuk menebar kasih sayang kepada semua orang. Kenapa sih hadir seperti itu? Udah deh, gak usah ikut-ikutan. Banyak teman seperti itu. Tadinya mau istiqomah, gara-gara dia dengar temannya nggak jadi istiqomah. Tadinya mau rajin sholat, gara-gara dengar ucapan temannya lalai dari sholat. Hei bulan, ketahuilah, temanmu itu kalau tidak bisa mengajakmu kepada kebaikan demi Allah, itu bukan teman. Itu musuh. Itu musuh. Sadar atau tidak sadar? Allah telah menyatakan hal tersebut, bukan saya yang bilang. Allah telah mengatakan dengan jelas, al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin adu. Al-akhilla itu khalil. Bahasanya lebih tinggi dibandingkan sahabat. Al-khalil adalah teman dekat yang paling akrab, yang kalau seandainya kita perlu ngutang dia yang ngutangin. Gak perlu ngutang dia yang